Hai semua, kembali lagi bersama catatan penting. Reinkarnasi adalah orang yang telah mati dilahirkan kembali ke dalam tubuh yang berbeda, dan di zaman yang berbeda pula. Konsep ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Benarkah mereka pernah hidup di masa lalu? Inilah reinkarnasi yang menggemparkan dunia. Tapi sebelum melanjutkan video ini, kalian bisa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian mendapatkan catatan penting berikutnya. Number 1. James Leininger. James Leininger adalah anak berusia 8 tahun yang tertarik tentang dunia penerbangan sejak usianya baru 2 tahun. Herannya, meski orang tuanya sama sekali buta tentang subjek tersebut, James mempunyai pengetahuan yang luas tentang pesawat. Sampai akhirnya, James mulai bermimpi bahwa pesawatnya ditembak jatuh oleh pesawat tempur lain yang mempunyai lambang matahari merah, yakni pesawat milik Jepang. Tak hanya sampai situ, James mulai dapat mengingat masa lalunya yang merupakan seorang letnan bernama James McCready Huston, pilot pesawat tempur yang terbunuh di Iwo Jima dalam Perang Dunia Kedua, kira-kira 50 tahun sebelumnya. James sedang menerbangkan pesawat bernama Corsair dari sebuah kapal induk yang dinamakan Natoma saat itu. Ketika ayah dari James memutuskan untuk meneliti, dia menemukan bahwa ternyata baik kapal bernama Natoma dan pilot bernama James Huston memang ada dalam pertempuran Iwo Jima. Pesawat tersebut ditembak oleh Jepang pada tanggal 3 Maret 1945. Menurut psikologis James Tucker, jatuhnya pesawat itu persis sama dengan apa yang telah dideskripsikan oleh James. Number 2. Edward Austrian. Bocah berumur 4 tahun bernama Edward mempunyai masalah di tenggorokannya. Dia komplain kalau tenggorokannya selalu sakit. Lalu Edward bercerita kepada ibunya tentang masa lalunya dalam sebuah parit yang tampaknya dalam keadaan Perang Dunia Pertama. Dia lalu berkata bahwa dia ditembak tepatnya di tenggorokan dan langsung meninggal. Para dokter tidak bisa memastikan apakah penyebab sakit tenggorokannya. Lalu mereka membuang amandelnya. Kista mulai muncul di tenggorokan Edward, namun dokter pun juga tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Anehnya, kista tersebut tiba-tiba hilang sendiri saat Edward bercerita lebih lanjut tentang kehidupannya di masa lalu. Dokter yang menangani Edward pun tidak pernah tahu bagaimana caranya kista tersebut dapat hilang dengan sendirinya. Number 3. Bruce Whittier. Di dalam mimpi, Bruce melihat dirinya sebagai pemuda Yahudi yang sedang bersembunyi di dalam rumah bersama keluarganya. Nama dia yakni Stefan Horowitz, seorang Yahudi berkebangsaan Belanda yang ditemukan dan dibawa ke kamp Auschwitz di mana dia meninggal. Bruce lalu mulai mencatat mimpinya sampai suatu malam dia bermimpi akan sebuah jam yang lalu ia gambar secara detail saat dia terbangun. Mimpinya lalu berlanjut dan mengungkapkan lokasi jam tersebut. Bruce langsung pergi ke sebuah toko antik dan sungguh mengejutkan. Jam tersebut terlihat dari luar kaca dan benar-benar persis dengan apa yang dia gambar. Bruce bertanya kepada sang penjual, di mana dia berkata bahwa jam itu didapatkannya dari seorang mayor Jerman di Belanda. Hal ini meyakinkan Bruce bahwa dia benar-benar pernah hidup sebagai Stefan Horowitz. Number 4. Peter Hume. Peter Hume dari Inggris juga bermimpi tentang kehidupannya sebagai penjaga perbatasan Skotlandia pada tahun 1646. Nama dia saat ini adalah John Raphael. Dalam pengaruh hipnosis, Peter dapat mengingat secara lebih lagi lokasi dan detail kehidupannya. Dia bersama dengan saudara kandungnya mulai berkunjung ke segala tempat yang dapat dia ingat. Dengan bantuan penduduk lokal di Kamstuk, Inggris Selatan, Peter dapat mengidentifikasi sebuah gereja yang katanya pernah dia tahu. Peter bahkan dapat berkata bahwa gereja tersebut pernah mempunyai sebuah menara yang ditumbuhi oleh pohon yew. Hal ini sebenarnya tidak pernah dipublikasikan, dan para penduduk kebingungan bahwa Peter bisa mengetahui hal tersebut. Sementara, menara gereja sudah dirubuhkan pada tahun 1676. Setelah ditelusuri lebih lanjut, nama John Raphael ditemukan di dalam sebuah arsip kota. Ternyata John pernah melangsungkan pernikahannya di gereja tersebut. Number 5. Bocah korban pembunuhan.
Seorang bocah berumur 3 tahun dari Golan Heights sempat membuat heboh setelah dia mengklaim kalau dia adalah korban pembunuhan. Dia melanjutkan bahwa dia meninggal setelah dihantam oleh sebuah kapak di kehidupan sebelumnya. Bocah tersebut lalu diajak berkeliling menyusuri beberapa pedesaan. Saat dia melihat desa yang ia kenal, bocah itu langsung berjalan mendekat ke seorang pemuda dan berkata, "Saya dulu adalah tetanggamu. Kita bertengkar dan kamu membunuhku dengan sebuah kapak." Selanjutnya, sang bocah menuntun para penduduk ke sebuah tumpukan batu, di mana mereka lalu menemukan tubuh dengan luka kapak di kepalanya. Sang pembunuh langsung mengakui kejahatannya. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa klik tombol like di bawah dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di catatan penting berikutnya.